Surfood. Nah, di video kali ini kan kemarin kita udah tentang kerajinan. Nah, video kali ini kita tentang balik lagi ke sosial ya, seperti yang Gapura sebelumnya. Nah, di sini kita bakal bahas terkait hal-hal yang harus kita perhatikan ya sebagai masyarakat atau sebagai warga, bahwasannya lingkungan kita ini ya, atau enggak kita nanti bikin judulnya Pondok Timur Indah apakah masih indah gitu ya. Nah, kenapa sih saya mau ngangkat sosial gitu kan? Karena berhubungan karena daerah kabupaten ini ya banyak sekali, apalagi terutama Kabupaten Bekasi, banyak sekali daerah-daerah terpencil yang nggak tersentuh gitu ya. Ini salah satunya juga Pondok Timur Indah. Ya mungkin kayak daerah-daerah pelosok-pelosok juga, perkampungan juga banyak yang tidak tersentuh. Cuman karena memang kebetulan saya tinggal di Pondok Timur Indah, jadi saya ingin mencoba angkat dulu yang ada di lingkungan saya dulu terdekat. Baru nanti misalkan kabupaten yang tidak tersentuh lainnya gitu kan. Memang sebetulnya masih banyak yang daerah-daerah terpelosok yang masih banyak yang tertinggal, mungkin lebih dari ini gitu loh, kayak Muara Gembong dan lain-lain gitu. Cuman karena kebetulan saya memang tinggal di sini, jadi ini dulu ya. Oke. Nah, yang mau dibahas kebetulan ini kan ada penebangan pohon ya, penebangan pohon di lingkungan saya, dan ini bertepatannya di RT 10 sih, RT 10. Dan yang mau kita bahas itu terkait penebangan pohon, PJU atau penerangan jalan umum, terus jalan-jalanan yang bolong. Itu kan memang seharusnya kan ada dinas-dinas terkait gitu loh yang yang mencangkup atau memperbaiki hal tersebut. Tapi nyatanya di sini ya memang swadaya masyarakat yang menangani ini semua, seperti penanaman pohon. Ini mandiri loh gitu, dan juga penerangan jalan umum. Mungkin nanti kita bakal wawancarain Bapak RT-nya. Kebetulan Pak RT-nya sudah ada di sini, bisa langsung mungkin ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Tauhid. Pak Tauhid ya. Ya, jadi Buka maskernya. ya. Jadi Pak Tauhid di sini kebetulan kan lagi ada penambangan pohon. Nah, saya berkunjung ke RT 10 dari RT 7 ya. Nah, saya pengen wawancara sedikit aja. Kira-kira terkait apa sih lingkungan kita ini? Kan rata-rata kita memang swadaya ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak gimana sih Pak terkait lingkungan kita ini? Minta bisa deketan mungkin. Kita sih artinya pinginnya dari pemerintah memperhatikan lingkungan kita, karena kita itu perbatasan dengan kota dan kabupaten. Oh, iya. Nah, disitulah kadang kita merasa terabaikan karena jauh dari pusat pemerintahan yang ada di Cikarang. Oh gitu ya. Padahal yang kota kayak keurus ya Pak ya, kalau seberang ya? Ya betul. Iya. Beda Lucu karena loh. kota sendiri kan lebih dekat Iya, dengan pemerintahannya itu. Nah, ini juga kalau teman-teman ketahui, daerah Pondok Timur Indah ini kalau kepisah dengan kali itu sudah berbeda ya. Jadi di sini kabupaten dan seberang sana kota. Ya memang kalau kota kan dari daerah kita ini dekat dengan pemerintah ya. Jadi memang lumayan keurus lah. Sedangkan kita ini ya jauh ya, jauh, dan mungkin ya itu yang sudah dibilang kurang terurus gitu. Jadi akhirnya apapun yang kita lakukan swadaya gitu loh. Ya mungkin ada tambah lagi Pak? Nah, ini karena saya melihat pohon ini terlalu tinggi, Iya betul. kedua udah mengganggu fasilitas kayak kabel listrik, Oh, iya. kedua kabel kayak IndiHome, Pesmadia, XL Home dan lain-lain gitu loh. Iya. Jadi kita dari RT 10 dengan inisiatif sendiri, dengan biaya sendiri, kita melakukan ini biar warga itu aman, nyaman gitu Iya, loh. benar. Daripada nanti kalau ada musibah kena angin bisa terkena dampaknya ke warga juga. Makanya sebelum terjadi pohon tumbang atau kena listrik gitu, kita antisipasi dahulu dengan cara swadaya dari RT kita. Siap, benar-benar. Kalau selain pohon, kira-kira yang Bapak ketahui yang mungkin kurang ya dari lingkungan kita ini apa aja Pak menurut Bapak? Seperti selokan itu kan udah pada hancur juga. Oh iya. Tapi kalau selokan kan lebih
biaya yang lebih besar Oh, gitu iya, loh. benar. Makanya kita yang ringan-ringan dulu dengan menebang pohon ini. Oh iya. Lokan ya, terus pohon, terus apa lagi tuh Bang? PJU juga. PJ itu Jalan juga itu. Iya. Belum jalan kita yang mungkin udah berlubang-lubang Iya, apa ya. betul. Terus juga kan daerah kita mungkin masih kalau misalkan hujan suka banjir apa ya. Mungkin kali gitu. Ya mungkin pokoknya masih banyak ya teman-teman ya. Iya. Bahwasannya memang di daerah kita ini ya kurang, tadi yang sudah saya bilang kurang diperhatikan ya. Ya mungkin dengan adanya video ini juga seperti yang Gapura sebelumnya, kita bisa mengangkat daerah kita masing-masing. Teman-teman juga kalau misalkan ada daerahnya yang mungkin harus diangkat, ya ayo kita sama-sama kita suarakan bahwasannya ya lingkungan kita ini harus ada perubahan gitu loh. Mungkin dengan adanya kelurahan baru ya Pak ya, atau misalkan pemerintah baru setempat ada yang baru, ya monggo kita harus mengangkat lingkungan kita agar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak atas ini waktunya ya. Ya mungkin lain kali bisa kita bicara-bicara lagi dengan Pak Tauhid. Oke guys, teman-teman, kita lanjut nanti lihat-lihat yang hal-hal yang mungkin yang rusak-rusak juga di lingkungan saya. Ya oke teman-teman, jadi posisi kita sekarang lagi berada di jembatan 2 ya. Kalau tadi jembatan 1, dan kita juga tadi udah lihat posisi kali kita yang sudah ambruk ya. Nah di sini posisinya kita sedang berada di pasar Patut ya. Bisa teman-teman lihat bahwasannya di sini juga banyak aktivitas pasar dan warga juga banyak yang berbelanja di sini. Ya jadi jembatan 2 ini memang kondisinya yang tadi sudah di-shoot dari ujung ya, turapnya ya, banyak yang roboh, dan di sini juga sudah ada yang longsor, bisa dilihat ya. Di situ tuh. Bisa teman-teman lihat tadi ya bahwasannya sudah ada yang longsor, dan ini kalau misalkan pada kondisi saat ini aliran arus kali ya masih biasa aja karena memang belum keadaan hujan. Tapi kalau misalkan hujan, ini bisa membawa apa sih yang pinggir-pinggiran turapnya itu ke bawah gitu loh. Bahkan ini yang lucu dari sini, bisa teman-teman lihat ini kayak kalinya itu. Kalau yang sebelah sini kota Bekasi. Yang kota Bekasi ini sudah diperbaiki gitu loh turapnya. Bisa dilihat nih ya. Ini kota sudah diperbaiki. Nah, sedangkan kabupaten bisa teman-teman lihat yang kabupaten deretan sampai ujung ke ujung itu memang belum ada perbaikan sama sekali ya. Nah ini yang lucunya dari daerah Pondok Timur Indah ini, jadi dipisah dengan kali itu sudah perbedaan kota dan kabupaten, dan perbaikan di kota ini ya terlihat lah gitu kan kalinya, dan juga pas waktu perbaikan kali yang di apa sih yang dikeruk sebelahnya doang itu lucu banget sih. Makanya entah gimana kok cukup lambat gitu ya apa pergerakan dari, padahal kita ini Bekasi gitu loh, kenapa nggak bisa berbarengan gitu apa sih geraknya, tapi cukup ada perbedaan yang signifikan ya dari mulai kali ya. Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat lagi yang lain, stay tune di sini ya. Teman-teman, jadi ini juga tadi sudah dari jembatan 2, jembatan 3. Nah ini bisa teman-teman lihat ya bahwasannya udah ada yang tinggal puing-puing juga tuh, udah nggak ada pegangannya, ambruk, bener-bener ambruk gitu ya. Kacau sih. Ya, sungguh memprihatinkan. Mungkin daerah teman-teman juga banyak kan yang seperti ini gitu loh. Ya ayolah kita sama-sama bangun lingkungan kita ini loh, bahwasannya kita harus peduli gitu loh. Sekarang sudah di jembatan 6 ya, dan tadi sudah kita lihat dari jembatan 1 sampai jembatan 6 bahwasannya memang
kalinya yang kabupaten ya roboh gitu kan, roboh, dan juga ya banyak yang dari jembatan ke jembatan itu apa sih lorongnya, lorongnya itu memang banyak yang sudah mulai keropos gitu-gitu, dan itu yang bikin daerah PTI ini banjir gitu. Dan kalau teman-teman tahu di sini juga termasuk pasar PTI ya. Nah ini dari tadi yang sudah kita tampilkan bahwasannya ini loh apa sih lingkungan Pondok Timur Indah dan terkait kali gitu. Oke. Balik lagi bersama saya. Nah di sini waktunya sudah siang hari ya. Tadi saya juga habis mandi nih, udah selesai makan juga makan siang. Nah kita lanjut tadi kan bahwasannya kita membahas terkait lingkungan di Pondok Timur Indah ini. Ya inilah dia kan tadi kita udah lihat pohon, kali ya. Apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi di Pondok Timur Indah ini, ya seadanya ya kita melakukan bersama warga gitu atau masyarakat dan swadaya masing-masing gitu. Selama ini sih kita belum pernah ya nggak kerasa lah gitu sentuhan-sentuhan pemerintahnya. Dan kebetulan di sini juga di lokasi sudah dikunjungi oleh Pak RW sendiri. Nah, bisa langsung kita wawancarin ya. Selamat siang Pak. Kita bertemu lagi yang kedua kali. Ini Pak RW kita, Pak Herman Zudi. Di sini yang kedua kalinya saya wawancara Pak RW ya. Menurut Pak RW sendiri, tanggapan Pak RW kira-kira bagaimana nih Pak terkait lingkungan kita sudah terjadi seperti ini? Ya, intinya mungkin pada saat awal itu bagaimana kualitas materialnya. Ya, sekarang ini kan jebol seperti ini, dan hal-hal seperti ini memang sangat berpengaruh terhadap kelancaran saluran. Iya betul. Saya kira bagaimana warga bersepakat mengatasi. Cuman ke depan kita berharap kita akan coba ke dinas terkait. Kalau memang ini harus dibongkar, ini kan jalan raya. Jadi kita akan upayakan menghubungi dinas terkait, apakah ke kelurahan, apa kecamatan, apa ke dinas PUPR. Tapi akan kita upayakan seperti itu. Karena kalau upaya warga, saya kira agak berat. Ini kan memerlukan alat berat untuk bongkar. Sebab kalau ini tidak diangkat pasti akan mengakibatkan banjir warga, kasihan warga. Tapi sebelumnya untuk pemerintah sendiri pernah nggak sih Pak kayak mantau pernah perbaikan gitu? Ya sejauh ini sentuhan-sentuhan oleh pemerintah daerah terkait pasung, penerangan jalan, ya boleh kita katakan minim ya. Mungkin karena Pondok Timur ini sudah bagian terpinggir dari kabupaten ya, tapi seharusnya juga tidak demikian. Kalau memang pemerintah daerah itu punya mapping wilayah-wilayah mana yang perlu mendapat concern yang baik gitu loh. Terutama yang menyangkut hal-hal untuk kepentingan publik. Nah, termasuk hal seperti ini. Ini kalau kita angkat sendiri ya agak berat karena memerlukan alat berat. Oke siap. Berarti memang kurang ya, minim ya sentuhan pemerintah? Ya boleh dikatakan begitu ya. Buktinya memang ya berdasarkan fakta aja mungkin. Oke. Kalau ada yang mau komplain saja kita ke lapangan suruh lihat gitu. Iya benar. Ya mungkin ini keadaan di PT kita, tadi saya juga udah melihat bahwasannya banyak juga di pinggir-pinggir ini udah mulai roboh juga kan? Ya selama ini turun kali ini kan kita nggak tahu ke dinas mana ya yang harus kita laporkan. Sebab kalau harus warga juga berat menangani ini. Sebentar sebelah sini kan Kota Madya pemerintahnya menangani ini. Kabupaten, ya lihat saja perbedaannya. Iya, tadi saya juga lihat ya, bahwasannya kalau sebelah sini kan kota ya, ini rapi loh Pak. Sedangkan yang sebelah Iya, ya silakan aja kalau kabupaten mau komplain kenapa statement kita komplain aja. Ini ke lapangan sendiri ya, gitu. Ini mau komplain aja gitu loh. Kita berdasarkan lapangan. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan adanya video ini ya kita bisa membantu menyadarkan ya pemerintah setempat agar peduli terhadap lingkungannya ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak ya. Sukses Pak. Ya oke teman-teman.
Jadi tadi juga tanggapan terkait Pak RW bahwasannya ya kita memang harus mandiri gitu loh ya, selagi memang bisa. Cuman kalau memang ada dukungan atau support dari pemerintah itu lebih bagus, karena kan bagaimanapun juga ya pemerintah haruslah berperan banyak terhadap lingkup ya geografis yang dicakupnya. Ya mungkin itu tadi tanggapan dari Pak RW 16 ya, atau RW yang berada di cakupan ini. Mungkin selanjutnya kita bakal coba wawancarin Karang Tarunanya ya, ketua Karang Tarunanya. Kebetulan juga berkunjung ke sini, mungkin bisa langsung. Tadi kita udah wawancara Bapak Ketua RW, dan sesuai saya bilang karena kita selanjutnya kita mau wawancara Ketua Karang Taruna. Di sini kebetulan Ketua Karang Taruna sendiri sudah berkunjung ke tempat ini ya. Bisa perkenalkan diri dulu Bang. Ya, nama saya Toba, saya Ketua Karang Taruna Unit Kerja Kelurahan Jatimulya RW 16. Terima kasih Bro Fajar. Siap. Nah, saya mau wawancara sedikit, gak apa-apa Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak, minta waktu ini sebentar aja. Nah, jadi menurut Bang Toba, tanggapan Bang Toba ya terkait lingkungan kita nih mungkin sudah mulai menua ya, karena kan Pondok Timur Indah ini cukup lama, 30 tahun lah ya. Iya. Nah, Iya. tanggapan Bang Toba, sudah terjadi apa kayak musibah-musibah kayak mulai ada longsor gitu kan, atau mungkin pohon-pohon. Iya. Tanggapan Bang Toba gimana? Lebih lama tinggal di sini, 30 tahun, tapi memang belum ada perubahan ataupun juga sentuhan dari pemerintah daerah terhadap lingkungan di lingkungan Pondok Timur Indah ini. Nah, tadi sudah saya lihat juga ada gorong-gorong yang memang dari atas ke bawah. Nah, itu mengalami degradasi. Nah, artinya rusak. Nah, kami Karang Taruna melihat itu siapa? Apa yang harus dilakukan? Apakah Pemdanya? Apakah kelibatan dari masyarakatnya secara swadaya untuk sama-sama bergotong royong langsung memperbaikinya? Dan permasalahan ini bukan hanya banjir. Ya. Jadi ada dari RW laporan, penerangan juga kurang. Oh, penerangan. Penerangan juga kurang. Nah, ini tentunya harus dinas-dinas penerangan jalan umum ataupun dinas tata lingkungan hidup untuk sama-sama terlibat mengelola lingkungannya. Gitu. Ya, pesan saya dari saya itu aja. Yang terpenting kita sama-sama dari unsur masyarakat, dari unsur pemerintah daerahnya, ayo kita sama-sama bangun daerah kita semakin lebih asri, semakin lebih baik lagi. Benar-benar. Terima kasih Bro. Terima kasih banyak Bang Toba. Mungkin Karang Taruna sendiri ada YouTube-nya? Bisa di-share mungkin nanti. Boleh, ya pasti dong. Kita kan selalu dukung. Ya, nanti saya juga mau banyak duet lah Bang Karang Taruna, karena kebetulan saya juga Karang Taruna anggotanya. Oke, terima kasih Bang Toba atas waktunya, atas tanggapannya. Terima kasih Bro Fajar. Siap. Nah, itu tanggapan dari Ketua Karang Taruna RW 16 ya. Bahwasannya ya di sini masyarakat setempat peduli gitu loh terhadap lingkungannya. Ya ini meskipun ya banyak juga daerah-daerah tertinggal di Kabupaten Bekasi ya, seperti yang pagi-pagi sudah saya bilang, seperti Muara Gembong dan pelosok-pelosok lainnya. Nah, apapun itu kalau misalkan memang harus dirubah ya rubah lah gitu kan, karena kita sebagai kaum muda gitu loh, kita harus banyak peduli terhadap lingkungan kita. Ya cukup kompleks lah masalah kali ini. Nah, di sini kita udah berada di Jalan Pandaraya, bisa dilihat ya, ini kondisinya lagi kering. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini banjir cuman kalau misalkan hujan deras gitu, banjirnya cepet di sini. Posisi di kantor RW 16. Kantor RW 16 ya, dan di sini juga lagi sedang kumpul sama Bapak RT dan RW, bisa dilihat ke dalam. Ini kondisi dinamika di dalam ya, lagi pada kumpul ngobrol dan membicarakan masalah Pondok Timur Indah RW 16. Terdapat RT 10 RT ya, dan ada Pak RW juga yang bisa dilihat, membahas tentang tema kita, apakah masih indah Pondok Timur Indah. Jadi bisa dilihat ya, ini lagi membahas